diberkati sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Puji Tuhan, saya sudah hampir berapa ya? Hampir 2 minggu ya. 10 hari lebih ya. 10 hari saya nggak di kota ini. Ada pertemuan sinode di Jakarta dan juga punya tanggung jawab sebagai DPW untuk melayani jemaat di Lampung yang saat ini gembalanya sedang sabatikal. Mudah-mudahan bulan depan itu jemaat di Lampung gembalanya sudah bisa lagi melayani sepenuh waktu. Karena memang setiap gembala setelah beberapa lama melayani butuh istirahat. Bilang sama sebelahmu, gembala juga pendeta juga manusia. Amin. Pendeta juga manusia. Ya, bukan Superman, bukan orang yang punya kekuatan melebihi manusia yang lain, bukan manusia super, bukan saudaraku. Ya, Superman aja is dead. Ya, jadi kita harus bangun terus kebersamaan di dalam gereja Tuhan sebagai satu tim. Kita harus bangun super tim, ya, tim yang kuat. Tim yang solid, tim yang saling melengkapi. Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa ada 5 jawatan dan tujuannya untuk memperlengkapi jemaat menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang bertumbuh ke arah Kristus. Ya. Nah, pagi hari ini saya bersyukur ada di tengah-tengah kita mungkin yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Silakan angkat tangan aja di tempat. Saya mau menyambut yang baru pertama kali. Wah, ada 1 orang di situ, nanti kasih salam. Tolong usher, ya. Dan hari ini juga istimewa karena ada keluarga kita. Katakan keluarga. Wah, pelan sekali sih suaranya. Keluarga kita, ya, yang kembali untuk bersama-sama ibadah sebelum mereka kembali melayani jemaat di CBC Jambi. Ada keluarga Pastor Agung dan Ibu Ibet beserta anak-anaknya. Kita sekarang harus panggil dia pastor karena kemarin kami ordain dia di sinode. Ada rekamannya, saudara bisa lihat supaya saudara yakin bahwa beliau sekarang sudah pastor. Ya, sudah jadi pejabat gereja Kasih Anugerah. Ya, ada surat tugasnya. Ya, kita percaya jemaat di Jambi akan bertumbuh, berbuah, bertambah-tambah, dan kita percaya dari Jambi akan merintis ke kota-kota lain juga. Amin. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil. Saya sangat bersuka cita waktu saya melayani Tuhan pertama kali datang kembali ke kota ini hometown saya. Enggak punya apa-apa, saudara. Dari satu tempat ke tempat lain, ya. Tapi kalau hari ini kita bisa utus Pastor Agung dan Ibu Ibet, jemaat di sana nyiapin tempat loh untuk ibadah. Enggak usah sewa. Wah, enggak ada yang tepuk tangan ya. Enggak usah sewa loh. Dikasih tempat, dibangunin, ya. Dan saya bersyukur kalau anak-anak rohani kita, orang-orang yang kita muridkan menjadi orang-orang yang lebih diberkati Tuhan. Amin. Kita harus bersyukur orang-orang yang kita mentor, kita ajarin, mereka akan diberkati Tuhan. Ya. Dan berkat seorang bapak itu turun sampai 3-4 turunannya. Amin. Bahkan kata firman Tuhan, orang benar itu akan memberkati beribu-ribu keturunannya karena berkat Tuhan. Amin. Dan saya percaya kalau saya malah termotivasi, kita akan punya tempat sendiri untuk kita ibadah. Amin. Walaupun tempat ini dikasih dengan penuh kasih karunia Tuhan, untuk kita pakai sudah 6 tahun, kita pakai 0 rupiah.
Kita nggak bayar apa-apa. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Coba saudara bayangkan 5 ruko kalau kita sewa. 1 ruko udah berapa? Jadi jangan ada orang di jemaat ini yang mengatakan dia yang paling berkontribusi. Semua karena Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Yang penting kita melayani tulus, ikhlas, penuh kasih. Ya, layani siapapun mereka. Jangan pandang muka, jangan pandang jabatan, jangan pandang dia miskin maupun kaya, orang sakit, orang buta. Bahkan kalau orang-orang itu orang termarginalkan, orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat di kota ini. Kalau dia datang kepada kita dan rindu untuk kenal Tuhan, bawa mereka kepada Tuhan. Amin. Jangan bawa kepada kita, bawa kepada Tuhan. Ya, percaya Tuhan punya kuasa, itu ajaib. Tuhan bisa mengubahkan siapapun. Amin. Kecil, Tuhan bisa pakai bekalnya untuk kasih makan 5.000 orang. Ya, jadi jangan anggap enteng siapapun. Ya, lihat saudara kiri kananmu, katakan engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, Tuhan akan pakai kita luar biasa. Jangan pandang enteng diri kita. Jangan lihat diri kita kecil. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Hopefully bulan depan, awal bulan depan saya akan bagikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh pemimpin kita, bahwa tahun ini itu kita dengan tema yang baru. Ya. Saya akan cerna dulu lagi supaya saya bisa sampaikan kepada jemaat dengan bahasa yang lebih sederhana. Karena kalau di dalam pertemuan RS itu, Relationship Summit itu bahasanya kan bahasa pengembalaan. Ya. Dan kita perlu cerna itu lebih dalam untuk bagaimana bisa disampaikan dengan lebih sederhana. Nah, hari ini saya mau bagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul tuh dikatakan hidup padahal mati. Coba lihat orang kiri kananmu. Pastikan dirimu itu hidup. Pastikan dirimu itu hidup. Hidup itu bukan hanya sekedar bernafas. Bukan sekedar bekerja, sekolah. Tapi kita harus tahu bahwa kita harus hidup di pandangannya Tuhan. Amin. Bukan karena orang melihat bahwa kita hidup, bekerja, melakukan banyak hal. Tapi Tuhan melihat jauh lebih dalam di dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar hidup? Ya. Mari kita lihat kitab Wahyu. Ada 7 jemaat yang dituliskan sebagai satu pernyataan bagi kita semua sebagai gereja Tuhan di sepanjang masa. Tapi saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan firman Tuhan kepada jemaat di Sardis ini. Ya. Kita buka di Wahyu 3. Baca sama-sama, karena ini cuma satu ayat, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, nanti kita kupas ya. Kenapa ada pernyataan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati? Apa maksudnya? Apakah ini maksudnya seperti zombie itu? Manusia yang hidup tapi seperti orang mati gitu? Nanti kita bahas ya. Firman Tuhan pagi hari memberikan pengajaran kepada kita. Katakan pengajaran. Ya. Dan ini nasihat. Nasihat bagi umatnya di akhir zaman.
pengajaran dan nasihat firman Tuhan ini hendaklah kita benar-benar pahami supaya jangan sampai kita dikatakan Tuhan, ini Tuhan loh yang mengatakan, bukan orang, bukan manusia. Jangan sampai Tuhan mengatakan, engkau seperti orang yang terlihat hidup, padahal sesungguhnya engkau mati. Mengapa Tuhan sampai menyatakan bahwa ada di antara umatnya yang terlihat hidup padahal sesungguhnya mati? Kenapa Tuhan nyatakan ini? Saya percaya mati di sini memiliki pengertian kematian rohani, saudara. Karena tubuh kita manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Tubuh jiwa kita bisa hidup, tapi bisa jadi roh kita sudah mati sebenarnya. Seorang yang menyatakan dirinya umat Tuhan, namun sesungguhnya dia mengalami kematian rohani, sudah tentu ada beberapa hal yang menyebabkan dia mengalami kematian rohani itu. Pasti ada penyebabnya, betul nggak? Kalau orang dibilang mati, pasti ada penyebabnya, betul nggak? Betul nggak? Yobel ini kan kuliah di kedokteran. Ketika ada orang mati dibawa ke ruang forensik ya, otopsi, itu dicek kenapa dia mati, apa alasannya, berapa lama dia sudah mati, kan ketahuan semua itu nanti. Dicek, dibuka semua, dibedah, semua organ diperiksa. Ya. Kemarin waktu yang kasus yang heboh itu, Yobel bilang, waduh Pak, itu teman-temanku pada muntah semua. Kelihatannya kuat di ruangan itu, tapi pas keluar ruangan, muntah semua. Karena udah lama matinya, udah berhari-hari. Puji Tuhan aku diberikan kekuatan untuk bisa kuat. Saudara percaya nggak? Cuma kekuatan Tuhan yang memampukan kita menghadapi apapun. Ya. Jangan kelihatannya kuat, tapi sebenarnya kita rapuh di dalam. Secara rohani kita rapuh. Hati-hati, dunia makin jahat dengan tipu dayanya yang begitu luar biasa. Kalau kita nggak berjaga-jaga, jangan heran orang yang kelihatannya rohani sekalipun bisa jatuh. Amin. Hati-hati. Ya. Inilah yang dinyatakan Tuhan Yesus, beberapa alasan sehingga orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan dikatakan mati. Yang pertama, kita lihat ayat keduanya. Tolong diperlihatkan. Pertama itu kasihnya hampir mati. Coba tolong slide-nya bisa ditampilkan. Atau satu orang yang sudah ketemu Wahyu 3 ayat 2-nya, tolong dibaca. Nah, ini dia. Dikatakan gini ayat 2-nya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Apa yang masih tinggal? Yaitu kasih. Yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Halo? Kenapa saya garis kurungin itu kasih? Karena yang terbesar itu dari iman, pengharapan, kasih. Betul nggak? Dan yang menyempurnakan pekerjaan kita di dalam Tuhan apa? Kasih. Bersyukur kalau kita masih tinggal, walaupun sedikit, masih tinggal kasih itu. Belum padam, belum mati.
Mungkin kita sudah kehilangan iman, mungkin kita sudah lemah di dalam pengharapan. Tapi kalau kasih itu masih tinggal, percayalah masih ada harapan. Nah, jemaat ini dikatakan, kamu sudah hampir mati, hampir mati. Karena apa? Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Firman Tuhan jelas dan menjelaskan bahwa kasih itulah yang menyempurnakan kita. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan Allah itu kasih. Allah bukan memiliki kasih, Allah itu kasih. Ada perbedaan yang besar kalau dibilang Allah memiliki kasih dengan Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih, berarti dia sumbernya yang tak akan pernah habis. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Coba perhatikan di Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, sebelumnya ada pernyataan di atasnya itu. Ya, tentang manusia yang baru. Di atas semuanya itu dikatakan apa? Kenakanlah kasih. Kalau kenakanlah itu seperti apa sih? Kalau kita itu, kita harus pakai terus kasih Tuhan. Sebagai apa? Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Makanya segala sesuatu disempurnakan itu oleh kasih. Kalau kasihmu sudah mulai dingin, jangan-jangan kau sudah hampir mati. Kalau kita sudah ngadepin saudara kita yang menjengkelkan, yang menyakitkan hati kita, dan kita sudah mulai masa bodoh, sudah mulai kecewa, sudah mulai terserahlah, nak mati-matilah, nak hidup-hiduplah. Berarti sebenarnya engkau sendiri kerohaniannya sudah hampir mati. Sudah hampir mati. Kamu mau melayanilah di gereja, kamu mau melayanilah secara sosial, kamu kelihatan baik di depan orang, tapi kalau kasihmu sudah mulai dingin, Tuhan bilang, nggak ada kudapati pekerjaanmu yang sempurna. Tanpa kasih, sia-sia. Maupun kita berkorban membakar diri sekalipun untuk orang lain, tanpa kasih, sia-sia. Ingat, sekecil apapun karya kita, pekerjaan kita, perbuatan kita kepada Tuhan dan kepada sesama, kalau dasarnya kasih, pasti bawa dampak. Pasti bawa dampak. Udah pasti bawa dampak. Ya. Mungkin kau sudah lupa, tapi Tuhan gak lupa. Orang yang mengalami kasih Tuhan pun gak lupa atas apa yang kau buat. Mungkin kau udah lupa, kapan ya? Saya kemarin dapat banyak kesaksian dari seorang ibu. Saya sama Febe layani seseorang, kami doakan rumahnya. Terus ada satu ibu yang sama-sama mereka kasih kesaksian. Terus yang punya rumah bilang, ibu kan pernah tolong si ini. Dia bilang, saya lupa loh, yang mana orangnya. Dia cerita kok bu sama saya, ibu pernah tolong dia. Jadi saya kasih tahu sama saudara, saudara mungkin lupa pernah berbuat kasih sama seseorang, tapi Tuhan tidak lupa, dan orang yang menerima perbuatan kasihmu tidak akan pernah lupa. Amin? Ada amin? Dan memang seharusnya kalau kita berbuat sesuatu yang baik, gak perlu diingat-ingat. Kadangkala itu jadi senjata kita.
terhadap orang yang kita berbuat baik. Wah, aku inilah buat baik sama kau nih. Kali-kali ngapa kau jahat sekarang sama aku? Akhirnya kita membangkilkan, kita mengungkapkan. Dan ternyata perbuatan kasihmu itu pura-pura. Rasul Paulus di surat Roma katakan, kasih itu tidak pura-pura. Tidak pura-pura baik. Halo? Ingat, perbuatan kasih sekecil apapun Tuhan tidak lupa, dan orang yang menerimanya juga tidak akan lupa. Suatu saat mereka akan mengingat itu. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 katakan gini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bukan Allah memiliki kasih, Allah adalah kasih. Dia sumbernya. Kita hanya memancarkan kasih Tuhan kalau tiap hari kita bersekutu dengan Dia. Makanya saat pagi ketika kita renungkan firman-Nya, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berdoa, itu disebut saat teduh. Supaya apa? Hati kita tenang teduh, lalu kasih Tuhan bisa memenuhi hati kita. Kalau hati kita galau, hati kita cemas, hati kita takut, susah kita bisa menerima itu. Yang ada kita mengeluh, yang ada kita bertanya-tanya terus sama Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi ini Tuhan? Tapi orang yang tenang teduh, dia punya kekuatan untuk menanggung segala penderitaannya. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Jadi ingat Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pekerjaan apapun yang kita lakukan tanpa didasari kasih, maka bagi Tuhan itu adalah kesia-siaan. Ya, pekerjaan yang seperti itu tidak ada gunanya, tidak sempurna dibilang. Halo? Ya, tanpa kasih Tuhan, apapun yang kau kerjakan tidak sempurna. Tuhan Yesus mengendaki supaya kasih kita jangan sampai hampir mati. Namun teruslah nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pekerjaan, sekolah, kuliah, pelayanan. Nyatakanlah kasih Tuhan. Ya. Jadi intinya, seorang dikatakan mati saat dia hidup, tidak lagi hidup di dalam kasih. Semuanya seperti kewajiban. Semuanya seperti rutinitas. Ibadah seperti rutinitas. Ya, oh, ke gereja kewajiban. Ya. Bahkan kalau ada orang merasa, oh, ngapain ke gereja? Kan Tuhan ada dalam hati kita. Wah, itu lebih parah lagi tuh, kalau orang ngomong sampai kayak gitu. Tuhan kan ada dalam hati kita. Pertanyaannya coba dibalik. Apakah kau ada di hati Tuhan? Ada nggak di hati Tuhan? Segala sesuatu yang kita lakukan dengan kasih, percayalah engkau ada di dalam hati Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Kenapa orang dikatakan kelihatannya hidup tapi sudah mati? Karena apa? Karena dia lakukan segala sesuatu tanpa kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mau belajar untuk menuruti firman Tuhan dan tidak bertobat. Ayat 3-nya dikatakan gini, ayat 3a-nya itu. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan apa? Turutilah itu dan apa, saudaraku? Bertobatlah. Waktu kita belajar firman Tuhan, ketika ada teguran, ketika ada nasihat, ketika itu untuk meluruskan hati, pikiran, emosi kita, Tuhan bilang apa? Bertobat.
Jangan keraskan hati kita merasa diri kita benar. Turuti, taati, bertobat. Karena kalau enggak, kita kelihatannya hidup, kita kelihatannya melayani, kita kelihatannya seperti orang Kristen yang normal, tapi sebenarnya roh kita udah mati. Saya percaya kalau orang dengar firman Tuhan dan dia tahu dia sedang diajar, dididik, ditegur, dinasehatin, kan 4 kan fungsi firman Tuhan itu kan? Ya kan? Menyatakan kesalahan, ya kan? Ya kan, mendidik kita dalam kebenaran, ya kan? Memperbaiki kelakuan kita, ya kan? Dan mempersiapkan diri kita untuk melakukan perkara yang baik. Betul? Tapi kalau kita nggak lakukan, kita nggak turuti, kita nggak bertobat, yang terjadi apa? Sebaliknya, kita menjadi orang yang keras hati, kita merasa diri kita sudah tahu firman dan kita benar, dan ujungnya apa? Kita akan jadi batu sandungan bagi banyak orang. Hati-hati. Saya lebih baik orang yang hanya tahu 1-2 firman Tuhan tapi dia kerjakan, daripada dia tahu banyak tapi satu pun gak dia lakukan. Tahu sih, ingat loh, iblis selalu punya celah ketika kita punya firman hanya sebagai pengetahuan. Hati-hati. Yang didekati Adam dan Hawa itu apa? Buah pohon pengetahuan. Muncullah itu si jahat. Apakah aliran-aliran sesat itu bukan orang-orang yang belajar firman Tuhan tadinya? Belajar, tapi tidak mentaati dan tidak menuruti firman Tuhan seperti yang dimaksudkan oleh roh Tuhan. Izinkan roh Tuhan menginsafkan kita waktu kita baca firman. Izinkan roh Tuhan. Enggak cuma pakai brain kita. Sebesar apa sih otak kita ini memahami apa yang dimaksudkan Tuhan? Cuma Roh Kudus yang bisa insafin kita. Makanya minta roh Tuhan bekerja. Sebelum kita baca firman itu berdoa. Roh Kudus, pakai setiap firman-Mu untuk memisahkan antara pikiran manusiaku dengan kehendak-Mu. Minta. Cuma Dia yang bisa memotong, menusuk amat dalam. Dia pakai firman itu untuk menjadi pedang roh, untuk menusuk hati kita, menusuk pikiran kita, memisahkan antara kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Saya percaya orang yang mendengar firman Tuhan, dan kalau itu nasihat, kalau itu teguran, dia pasti bertobat. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita doa pertobatan sekali seumur hidup kita. Kita bertobat. Tapi hidup dalam pertobatan itu setiap hari, setiap waktu. Karena kalau enggak, iblis akan punya celah masuk di situ. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, hari-hari terakhir ini, kemarin kita doa sama-sama, seluruh pemimpin, bahkan pemimpin kita dari Amerika datang. Kita doa di satu ruangan. Itu privilege ya, dapat ruangan itu di Gamma Tower itu di lantai 47. Itu biasanya dipakai orang-orang bisnis meeting, orang-orang top. Yang kasih tempat itu yang punya Shopee. Dan dia jemaat di Amerika, di California. Dia bilang, pastor-pastor silakan pakai. Kami pakai ruangan itu, lihat kota Jakarta itu, dan kita berdoa di situ. Dan kita dapat pernyataan. Orang pada takut hari-hari ini dengan masa depan gereja, apalagi dengan teknologi, AI, dengan begitu banyak isu-isu LGBT segala macam lah. Semakin takut, ketakutan itu semakin menjadi-jadi di dunia ini. Ya, dengan adanya perubahan kepemimpinan di beberapa negara, ya, bahkan di Amerika sebentar lagi akan ada pilpres. Tapi saudara tahu nggak? Roh Kudus cuma bilang ini, masa depan umat Tuhan,
gereja Tuhan hanya bagi orang yang mendengar suaraku. Saudara kalau nggak dengar suara Tuhan, saudara dengar suara siapa? Siapa yang lebih sering saudara dengar? Dengar baik-baik, masa depan gereja ini hanya bagi saudara dan saya yang mendengar suara Tuhan setiap hari. Amin. Amin. Kalau saudara nggak dengar suara Tuhan, saya pastikan saudara akan diseret sama dunia ini. Saudara akan ditarik oleh nilai-nilai dunia ini. Saudara akan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Karena Yesus bilang gini, dombaku mendengar suaraku. Dombaku mengenal suaraku. Hati-hati. Hati-hati. Siapa yang lebih sering kau dengar? Itu akan menentukan masa depanmu. Saat seorang mendengar akan kebenaran firman Tuhan, seharusnya mereka menerima dan mendengarnya dengan baik. Supaya apa? Supaya itu masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Amin. Dengar baik-baik. Ya, jangan distract. Jangan dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan tapi buka TV, buka apa, HP-nya hidup. Pakai firman Tuhan itu untuk kau dengar baik-baik, perkatakan. Saya lebih senang baca itu pakai Alkitab yang kertas, Alkitab, benar-benar Alkitab. Jangan pakai HP-mu. HP kalau masuk tiba-tiba pop-up, tik, masuk ting katanya. Saudara akan tergoda untuk buka itu. Pakailah. Ini nggak akan bunyi-bunyi. Cuma suaramu yang berbunyi ketika kau baca. Halo? Kalau HP itu terlalu banyak distract-nya. Pakailah ini. Masih ada kan di rumah? Coba tanya sebelah-sebelahmu, masih ada kan Alkitabnya? Atau sudah jadi pajangan? Pakailah ini. Saudara tahu nggak? Kalau nanti teknologi makin canggih, tiba-tiba blackout semua. Saudara mengandalkan apa? Makanya dari zaman Nabi Habakuk dikatakan, tuliskanlah apa yang menjadi penglihatan itu, supaya orang yang lewat membacanya. Tulis. Makanya ini selama masih ada ini diproduksi. Kalau keluar yang baru, beli. Udah keluar ini TB2, beli. Jangan nanya, pastor kapan lagi dapat gratisan pastor? Beli. Halo, yang terjemahin ini, yang kerjain ini nggak mudah. Butuh bertahun-tahun. Saudara tahu dari TB ke TB2 berapa tahun baru bisa menghasilkan TB2? 50-an tahun hampir. Nggak mudah. Mereka bukanlah sembarangan orang. Orang-orang yang memang betul-betul dapat dipercaya dan ahli dalam bidang. Beli. Saudara mau ciptakan sesuatu orang gratisan aja? Orang sekarang pakai hak cipta, hak paten. Ini gara-gara City Blessing nggak pakai hak paten tuh banyak yang pakai nama City Blessing sekarang. Kemarin ditanyain sama Dirjen Bimas, ini sama dengan kalian? Enggak sama. Dari sinode lain, pakai nama sama. Lain kali dipatenin aja namanya.
Karena itu nama profetik. City blessing, memberkati kota. Saudara dan saya memang dimaksudkan Tuhan untuk memberkati setiap kota di mana kita berada. Ada amin gak saudara? Kan Yeremia jelas sekali mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kotamu di mana aku telah membuang. Apakah kita dibuang? Enggak, kita ditempatkan Tuhan. Kalau mereka itu dibuang memang di zaman Babel itu, Babilonia. Kita ini ditempatkan Tuhan. Dan kalau Tuhan tempatkan kita di satu tempat, usahakan tempat itu, doakan, kerjakan bagian kita, jangkau jiwa, supaya orang-orang itu ngalamin Tuhan dan diberkati. Jangan diam gitu loh. Usahakan. Jadi Bapak Ibu ingat ya, kalau kita baca firman, izinkan firman itu berbicara dalam hati dan pikiran. Ya. Dan waktu kita ngambil keputusan untuk nuruti firman, saya percaya kita pasti bertobat. Karena kita ini seharusnya jadi penurut-penurut Allah. Amin. Ada amin? Tapi kalau seorang ngakunya percaya Tuhan, namun tidak mau nurutin firman Tuhan, gak taat sama firman Tuhan, gak mau bertobat, sudah ditegur, sudah dinasihatin sama firman Tuhan, ingat, kau kelihatannya hidup, tapi sebenarnya kau sudah mati. Ya, karena kau hidup dengan keinginan dagingmu. Ya. Kalau kita gak hidup berdasarkan firman, kita berhidup berdasarkan apa? Daging. Dan Roma 8 ayat 13 katakan gini, jika kamu hidup menurut daging, dikatakan kamu akan mati. Saudara tahu nggak, firman Tuhan itu berdasarkan pewahyuan roh. Allah itu roh. Dan kalau kita terima firman Tuhan masuk ke dalam hidup kita, kita jadi manusia-manusia yang hidup dalam roh. Cuman Roh Kudus, cuman Roh Tuhan yang bisa mematikan setiap perbuatan daging kita. Kita nggak mampu, karena manusianya kita ini daging. Nggak mampu kita ngelawan itu. Rasul Paulus saja jelas-jelas ngomong, ketika aku berpikir sesuatu yang baik, yang jahat masuk. Tiba-tiba muncul tuh. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terlihat hidup secara fisik, tapi secara rohani kita manusia-manusia yang mati. Ya. Tidak nurutin firman Tuhan, tidak bertobat, ngikutin cara hidup duniawi. Jadi intinya, seorang dianggap mati karena mereka tidak nurutin firman Tuhan dan tidak mau bertobat. Ya. Jadi orang ya, saudara gak usah takut kalau nginjilin orang. Orang kalau diinjilin, kita injilin, dia gak mau terima firman Tuhan dan dia tidak mau bertobat. Sudah dipastikan dia itu sudah mati sebenarnya. Kalau dia nggak menerima Tuhan di sisa waktu hidupnya, di kesempatan dia masih hidup, dia pasti binasa. Tidak usah takut. Saudara adalah batu-batu hidupnya Tuhan, punya roh Tuhan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa orang dikatakan dia hidup tapi sebenarnya mati? Yang ketiga itu karena mereka tidak berjaga-jaga. Wahyu 3 ayat 3b katakan gini, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya, hati-hati saudaraku, jangan sampai kita nggak berjaga-jaga. Tidak berjaga-jaga itu artinya kita tidak menjaga diri, menjaga hati. Sehingga jikalau seorang tidak dapat menjaga dirinya dengan baik, maka tentunya dia dengan mudah akan mengalami kecemaran-kecemaran duniawi. Apa kata Tuhan waktu di Taman Getsemani sama murid-muridnya?
berjaga-jagalah, karena roh penurut, dagingmu lemah. Kalau kita nggak berjaga-jaga, daging kita nih gampang tercemari oleh keinginan-keinginan dunia. Gampang tercemari. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga hati, betul nggak? Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu. Itu berbicara apa? Jagalah dirimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau dalam terjemahan lain, jagalah hatimu, karena dari hatimu itu akan menentukan jalan hidupmu. Hati-hati saudaraku. Ya, kalau kita menjaga hati, menjaga diri, ya, pasti dalam diri kita akan terpancar aliran-aliran air hidup. Apalagi kalau kita jaga diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita jaga diri kita di dalam roh, doa. Kita berdoa, kita bersyafaat untuk kota kita, untuk bangsa ini, untuk orang lain. Ya. Percayalah, dari hatimu akan terpancar kasih Tuhan. Ada belas kasihan. Tapi kalau kita nggak berjaga-jaga, yang ada apa? Nggak berjaga dengan kewaspadaan, yang ada apa? Keinginan daging, keegoisan, keinginan-keinginan yang tidak kudus akan muncul. Hati-hati. Mudah tercemar sama dunia ini. Dunia ini makin hari makin jahat. Saya mau tanya, ada negara yang sekarang kelihatan makin hari makin baik? Di dunia ini, keadaan dunia ini makin hari makin jahat. Bersiaplah, bersiagalah. Kedatangan Tuhan itu kita nggak tahu kapan. Ya, jangan sia-siakan waktu yang masih ada. Amin. Jangan sia-siakan. Jadi Bapak Ibu, saya tutup di sini. Janganlah kita menjadi umat Tuhan yang terlihat hidup, tapi sesungguhnya mati. Jadilah umat Tuhan yang di dalam pemandangan Tuhan, kita adalah umat yang benar-benar hidup. Oleh sebab itu, mari kita terus bangun diri kita. Berjuanglah supaya kita menjadi umat Tuhan yang hidup di dalam kasih yang pertama. Yang kedua, kita menjadi umat yang mau terus belajar untuk menuruti firman Tuhan. Belajarlah, belajar untuk nurutin firman Tuhan. Belajarlah untuk terus setiap hari hidup dalam pertobatan. Bertobat kalau ada sesuatu yang salah. Kalau kita baca firman Tuhan, ingatkan kita bahwa kita ada nyimpan dendam, nyimpan kebencian, iri hati, masih ada nggak enakan sama orang lain, sama keluarga kita, sama orang tua kita, sama kakak adik kita. Beresin, cepet beresin. Jangan sampai itu menjadi seperti ragi yang mengkamirin seluruh kehidupanmu. Hati-hati. Dan yang selanjutnya, mari kita jadi umat Tuhan yang berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Ya. Yaitu jaga diri kita, jaga hati kita, penuh kewaspadaan. Berdoalah. Berdoa. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari di mana ini peperangan secara rohani. Ya. Nggak kelihatan musuh kita, nggak kelihatan. Betul tidak? Berjaga-jaga. Kemarin ada satu hamba Tuhan bilang sama saya, Pastor, hari-hari ini Pastor, sejak pandemi, kita bisa lihat seperti istilah Pareto. Hanya 20% orang di organisasi ataupun di gereja, dia gambarkan di gereja, yang benar-benar berfungsi, yang mau diajak
melakukan apa yang menjadi visi Tuhan. 80%-nya pasif, diem aja, wait and see. Ngomongnya sih keren, wait and see, tapi nggak apa-apa. Latih, didik, bentuk itu 20% orang-orang itu untuk dapat melakukan tugas pelayanan dan melayani yang 80% itu. Semua pastor yang lakukan. Ingat nasihat Yitro kepada Musa. Kalau kau lakukan itu sendiri, kau akan mati kecapean. Saya pikir iya juga ya. Di jemaat ini, kalau yang diajak yang namanya hal-hal rohani, nggak semua mau datang, ambil bagian. Tapi biarlah yang 20% mungkin kurang itu, saya mau tetap setia untuk melatih, mementor, mendidik kalian. Dan dia tanya sama saya, Pastor, di jemaat berapa banyak orang yang bermasalah? Saya hitung-hitung, nggak lebih dari 10. Pusing nggak? Ya dinikmatin aja. Pastor ingat nggak? Daud di Gua Adulam, berapa orang yang bermasalah yang dia harus didik? 400 orang. 400. Orang-orang yang banyak utang, orang-orang yang diusir dari keluarganya, yang tukang berantem, ya, anggap tidak berguna bagi masyarakat. Tapi Daud karena memiliki hati yang melekat sama Tuhan, dia didik orang-orang itu di dalam Gua Adulam. Saya percaya tiap hari mungkin Daud bilang, ayo nyembah Tuhan, ayo muji Tuhan, ayo kita bangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka jadi pahlawan-pahlawannya Daud. Saudara mau jadi pahlawan-pahlawannya Kristus? Ayo. Ayo doa. Ayo sama-sama sebagai satu jemaat. Amin. Biarlah gereja kita ini seperti Gua Adulam, yang kelihatannya nggak lebih bagus dari tempat-tempat yang lain. Tapi disinilah kita dididik. Disinilah kita bersama-sama berdoa. Disinilah sama-sama mengejar visi Tuhan. Disinilah sama-sama kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya bukan hanya Jambi nanti kita rintis, Muara Bungu sedang ada sekolah. Saya beriman untuk kota-kota yang lain. Kemarin saya dibilang, pastor siap nggak untuk Belitung? Pastor siap nggak untuk Merauke? Saya ini departemen misi. Pastor siap nggak untuk buka di perkebunan-perkebunan itu? Ada perusahaan-perusahaan besar yang sedang mempercayakan itu kepada gereja kita. Mau nggak kalau kami bangun tempat satu perkebunan, kami bangunin gereja, tapi tempatkan orang di situ yang betul-betul mau melayani. Wah, saya bilang ini besar sekali. Besar sekali. Visi yang besar. Tapi pertanyaannya, ada nggak orang yang siap? Kita nggak cuma euforia, wah Tuhan percayakan ini, Tuhan percayakan ini, tapi kita nggak mempersiapkan orang. Untuk apa? Untuk apa kalau cuma jago kandang? Untuk apa? Saya bersyukur Pastor Agung ketika kami sampaikan, nih ada hal yang kita mau sama-sama kerjakan ke situ, enggak? Semua kita sudah doain siapa, tapi Tuhan kasih nama kamu. Mau enggak? Saya bersyukur Pastor Agung dengan hati yang penuh dedikasi, penyerahan diri, dia bilang, Pastor saya berdoa sama istri saya. Waktu dia bilang kami siap, tahu terus, nggak mudah.
tapi ada pertolongan Tuhan.